Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Bila Oktanisa dengan NIM 21110110300076 dari kelas MPIC 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang decision tree atau pohon keputusan. Apa sih decision tree itu? Decision tree atau pohon keputusan itu sendiri ialah algoritma flowchart berbentuk struktur pohon yang digunakan untuk membantu membuat keputusan atau menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan regresi dan klasifikasi. Untuk struktur decision tree atau pohon keputusan itu dimulai dari simpul akar atau root node, lalu cabang, lalu simpul internal, dan yang terakhir simpul daun. Simpul akar atau root node mewakili pertanyaan atau masalah yang ingin dipecahkan. Kemudian, cabang merupakan jalur keputusan yang nantinya akan mengarah ke beberapa keputusan atau internal node. Setiap decision tree bisa memiliki beberapa internal node sebagai alternatif jawaban atau keputusan. Internal node juga bisa memiliki cabang node lain, yaitu leaf node yang akan mewakili keputusan akhir. Manfaat decision tree itu sendiri, yang pertama yaitu decision tree adalah algoritma supervised machine learning yang digunakan untuk mengkategorikan atau membuat prediksi dari sekumpulan pertanyaan atau tugas yang belum diselesaikan. Lalu, decision tree itu dinilai sebagai salah satu algoritma yang sangat kuat karena dapat memilih atribut terbaik untuk memaksimalkan perolehan informasi untuk decision making. Algoritma ini juga digunakan dalam random forest untuk melatih subset data pelatihan yang berbeda dan mencapai hasil yang lebih akurat. Selain itu, memudahkan pengambilan keputusan dan memberi gambaran yang jelas mengenai alasan keputusan tersebut dibuat. Decision tree juga sangat berguna untuk data mining. Untuk kelebihan decision tree itu, karena strukturnya sederhana, decision tree itu merupakan salah satu metode tercepat untuk mengidentifikasi variabel signifikan dan hubungan antara dua variabel. Selain itu, berikut kelebihan decision tree. Yang pertama, bersifat fleksibel karena bisa digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi, serta cocok untuk menangani berbagai jenis data seperti data diskrit, data kontinu, dan data kategorikal. Yang kedua yaitu mudah dipahami, khususnya untuk orang tanpa latar belakang analitis. Karena decision tree mengikuti proses yang sama seperti yang dilakukan manusia saat membuat keputusan di dunia nyata. Yang ketiga, sifat hierarki decision tree mempermudah analis melihat atribut mana yang paling penting. Yang keempat, membantu analis memikirkan semua kemungkinan solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang terakhir, decision tree hanya membutuhkan sedikit data cleaning untuk memperbaiki kesalahan atau ketidakkonsistenan dibanding algoritma lain. Untuk kekurangan decision tree itu antara lain, yang pertama, decision tree memiliki banyak lapisan sehingga terkesan kompleks dan rentan overfitting, yaitu algoritma tidak memberikan prediksi akurat untuk data pelatihan yang baru. Yang kedua, tidak didukung sepenuhnya oleh scikit-learn library, machine learning populer berbasis Python. Yang ketiga, tidak ideal untuk dataset besar karena decision tree membutuhkan waktu yang lama untuk dilatih dan lebih mahal, serta kompleksitas bisa meningkat. Tanpa disadari, decision tree sering digunakan pada kehidupan sehari-hari baik untuk pengambilan keputusan sederhana maupun kompleks. Contoh sederhananya memutuskan tempat liburan dengan kondisi dan kemungkinan yang digambarkan pada gambar decision tree yang ada di sini. Bagaimana sih cara membuat decision tree itu? Jadi ada 5 tahap sederhana untuk membuat decision tree, yaitu yang pertama tentukan gagasan,
masalah atau pertanyaan yang ingin dieksplorasi. Pada contoh di atas, gagasan yang ingin dieksplorasi adalah rencana liburan keluarga. Lalu yang kedua, perluas pohon dengan menambahkan jawaban atau penyelesaian potensial. Pada contoh di atas, ada dua pilihan yang ditambahkan, yaitu pantai dan villa, dengan setiap variabel memiliki kondisi atau aturan yang menyertai. Yang ketiga yaitu terus perluas cabang pohon sampai mendapatkan jawaban akhir. Lakukan cara nomor 2 sampai tidak ada kemungkinan pilihan lagi. Yang keempat, pertimbangkan resiko dan kelebihan setiap variabel untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang terakhir yaitu evaluasi hasil dan tentukan keputusan yang ingin diambil berdasarkan jumlah risiko yang ingin dihadapi. Pada contoh, jika ingin ke villa, maka risikonya akan menghadapi macet, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya tentang decision tree atau pohon keputusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.